Shalom, kita bertemu dalam Tanya Jawab Alkitab GPBSI, acara yang memperluas wawasan iman dan meneguhkan iman dalam Yesus Kristus. Saudara, kita sedang membahas top 10 topik terfavorit Tanya Jawab Alkitab GPBSI. Sebelum kita masuk ke topik terfavorit nomor 5, silakan saudara subscribe, like, dan share. Juga jangan lupa klik tanda loncengnya. Ketika pembahasan berlangsung, saudara bisa menuliskan tanggapan saudara di bagian komentar. Baik, apakah topik terfavorit nomor 5? Itu adalah, apakah Adam manusia pertama? Telah hadir bersama saya, Evangelis Diarta. Shalom. Shalom, Pendeta Yudi. Evangelis Diarta, saya teringat ketika diadakan seminar sejarah penebusan, khususnya mengenai buku yang pertama, yaitu Silsilah di Kitab Kejadian. Pertanyaan ini selalu muncul, topik yang sedang kita bahas ini. Nah, bagaimana tanggapan Evangelis Diarta mengenai topik ini? Ya, saya pikir banyak yang muncul pertanyaan tentang hal ini, ada manusia pertama. Kenapa? Karena Alkitab sendiri nyatakan bahwa Adam adalah manusia pertama. Di Kejadian 2 ayat 5, juga 1 Korintus 15 ayat 45 khususnya, disebut Adam manusia pertama. Dan kita sebagai orang Kristen, kita harus percaya Alkitab, kan? Ya, jadi memang Alkitab mengatakannya demikian dan ya tidak bisa kita sangkal. Adam adalah manusia pertama. Ya, tapi masalahnya jika berhadapan dengan fakta sejarah, maka timbullah kebingungannya. Manusia purba telah ada bahkan puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan tahun yang lalu. Ya, jadi pertanyaannya, bagaimana kita sebagai orang Kristen harus menyingkapinya? Bagaimana kita harus memahaminya? Apakah kita bisa tutup mata begitu saja dengan fakta ilmu pengetahuan atau bagaimana? Ya, karena pandangan-pandangan seperti demikian, akhirnya banyak orang juga jadi meninggalkan iman. Ya. Karena Alkitab serasanya seperti dongeng dan tidak valid secara ilmu pengetahuan, ilmu pasti. Iya, makanya Pendeta Yudi, menurut saya pembahasan ini sangat menarik untuk dibahas. Untuk kita tahu pembahasannya dari sudut pandang sejarah penebusan, kita harus memandang fakta Adam adalah manusia pertama ini seperti apa. Baik, Evangelis Diarta, saudara sekalian, mari kita saksikan cuplikan pembahasannya. Alkitab menerangkan dengan jelas bahwa Adam adalah manusia pertama. Tetapi tetap masih mengganjalkannya. Iya, betul Pendeta. Tidak cocok dengan penemuan ahli-ahli arkeolog yang berkata bahwa sejarah manusia itu lebih lama dari 6.000 tahun. Bahkan ahli-ahli umumnya berpendapat manusia sudah ada jauh lebih lama daripada Adam yang baru 6.000 tahun. Ya. Nah, bagaimana mengenai hal ini, Pendeta? Ya, banyak antropolog, biolog, juga geolog dan arkeolog bersikeras demikian, kan? Kapan manusia sudah mulai ada? Mereka telusuri itu sampai tahun berapa? Mereka meneliti bahwa bumi itu telah ada bahkan dari 4 miliar tahun yang lalu. Dan manusia itu telah ada sekitar 4 juta tahun. Dan baru-baru ini diduga bahwa manusia telah ada 6 sampai 7 juta tahun yang lalu. Misalnya, Australopithecus. Kalau Indonesia mungkin Oreopithecus ya, Oreopithecus atau Sahelanthropus cadensis dan lain-lain. Memang kita tidak bisa sepenuhnya percaya pada penelitian para ahli tersebut. Meskipun begitu, kita juga tidak bisa terus mengabaikan atau tidak peduli. Dan memang ada hal yang harus kita perhatikan bahwa di zaman Kain takut ada yang membunuh dia. Kain telah membunuh Habel adiknya yang dilahirkan Adam dan Hawa, kan? Jika Adam adalah manusia pertama secara biologis, seharusnya di bumi ini yang tersisa tinggal siapa? Ya, berarti kalau Habel sudah nggak ada, tinggal Adam, Hawa, dan Kain. Ya, tapi ketika Kain diusir oleh Allah, ia memohon apa kepada Tuhan? Ia memohon agar ia dilindungi dari orang-orang yang bisa saja membunuhnya. Coba buka Kejadian 4:14. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi.
Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Ya, kalau Alkitab Inggris KJV, everyone that findeth me shall slay me. NASB dikatakan, whoever finds me will kill me. Barang siapa yang akan bertemu dengan aku kain gitu ya. Saat itu Tuhan Allah menerima permohonan Kain yang seperti demikian. Lalu memberikan perhatian khusus, belas kasihan kepada Kain. Coba lanjut, ayat 15. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Ini juga KJV Inggrisnya dikatakan, whosoever slayeth Cain, any finding him. NASB dikatakan, whoever kills Cain, no one finding him. Jadi saat itu Allah berkata, barang siapa membunuh Kain, barang siapapun yang bertemu dengan dia Kain. Kalau kita anggap orang-orang yang bisa saja membunuh Kain adalah manusia primitif, ya tetap itu pun manusia kan. Lalu kita harus memperhatikan juga fakta bahwa Kain tinggal di mana? Di tanah Nod. Ya, dan dia ada istri yang bersetubuh dengannya. Coba buka Kejadian 4 ayat 16. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Ya, Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan. Ya. Mengandunglah perempuan itu, ya. Ya, jadi ayat 17 gitu. Ya, ketika Kain menetap di tanah Nod di sebelah sebelah timur Eden, siapa istri yang Kain dapatkan? Ada yang bilang, pendeta, bahwa istri Kain adalah salah satu anak yang Adam Hawa lahirkan atau adik Kain sendiri. Artinya Kain berhubungan incest dengan saudara perempuannya ya. Ya. Tapi itu hanyalah dugaan yang tidak berdasarkan di Alkitab kan. Jadi kita tidak boleh menambahi maupun mengurangi Alkitab seperti yang ditulis Wahyu 22 ayat terakhir 18 sampai 19. Kain telah pergi meninggalkan orang tuanya lalu menikah seorang perempuan. Maka agak kelewatan kalau kita menganggap Kain itu menikah secara incest. Tapi pendeta, saya pernah dengar ada hamba Tuhan yang terkenal menjawab pertanyaan ini bahwa kan Alkitab tidak jelaskan apakah Kain dan Habel sudah berkeluarga atau belum. Jadi bisa saja Kain takut kepada anak-anak Habel. Nah, ada pendapat yang seperti ini. Menurut Pak Pendeta bagaimana? Kain menikah setelah diusir atau dihukum Tuhan. Kalau lihat Alkitab, kapan Adam memperanakan anak-anak yang lain selain Kain dan Habel? Kalau lihat kronologinya, itu setelah Kain membunuh Habel adiknya, baru diberikan Set sebagai pengganti Habel. Ya, betul. Ya, coba baca Kejadian pasal 5 ayat 4. Umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Ya, jelaskan setelah memperanakan Set, baru memperanakan anak-anak yang lain. Lalu, fakta bahwa di tanah Nod, Kain mendirikan suatu kota. Ayat 17, Kejadian 4 ayat 17. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henok menurut nama anaknya. Ya, terjemahan Inggrisnya NASB, he built a city. He built a city. City, itu kota kan? Ya. Itu bahasa Ibraninya Ir. Ini menunjuk pada sebuah kota besar, bukan hanya seperti sebuah rumah. Kalau begitu, apakah kota besar yang seperti itu dapat dibangun oleh Kain dan istrinya saja, sepasang suami istri? Menurut saya tidak mungkin. Jadi seharusnya ya, kecuali mereka membangun sebuah rumah gitu ya. Ya, jadi mereka bukan hanya mendirikan sebuah rumah, melainkan membangun sebuah kota. Kata Ir adalah kata yang 1000 kali lebih dipakai di Alkitab Perjanjian Lama.
Dan semuanya menuju pada kota yang besar, kota-kota yang besar yang ditinggali banyak orang. Misalnya kota Sodom, kota Babel, dan lain-lain. Banyak orang tinggal di situ kan. Lalu fakta bahwa ketika silsilah garis keturunan Kain dan silsilah garis keturunan Set dibandingkan, bisa kita lihat ada keanehannya. Kalau kita bandingkan kedua silsilah tersebut, bisa kita lihat ada masalah yang di tahun-tahunnya. Coba kita lihat. Kan? Adam ada Kain dan Set kan? Ya. Garis keturunan Kain kan Kain, Henok, Irad, Mehuyael, Metusael, Lamek, Tubal, Kain. Lalu garis keturunan Set, Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Yared, Henok, Metusala. Nah, Kejadian 4 ayat 22. Kejadian 4 ayat 22. Zila juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naamah. Ya, ini Tubal Kain itu anak Lamek. Jadi dari Adam di garis keturunan Kainnya, dari Adam sampai dengan Tubal Kain 7 generasi. Berapa tahun berlalu kurang lebih? Nah, kita bisa perkirakan berapa tahunnya dengan melihat toko-toko di silsilah Set. Karena di silsilah ini tahun-tahunnya dicatat di Alkitab. Coba kita tambahkan tahun toko-toko tersebut memperanakan anak sampai generasi ke-8 Metusala lahir. Dari Adam sampai Metusala lahir. Generasi ke-8 dari garis keturunan Set. Itu 687 tahun. Jadi belum sampai 1000 tahun. Nah, berdasarkan tahun toko-toko di silsilah Set, kita bisa tahu kurang lebih tahun orang-orang di silsilah Kain juga. Jadi dari Adam sampai Tubal Kain, generasi ke-8 itu belum sampai 1000 tahun. Ya. Tapi kalau kita lihat secara terperinci, zaman Tubal Kain itu zaman seperti apa? Apa pekerjaan Tubal Kain? Dikatakan dia pandai besi, tukang besi dan tembaga, membuat perkakas. Ya, iya kan? Ya. Itu adalah zaman besi istilahnya. Orang-orang telah mengolah tembaga dan besi. Coba bayangkan ya. Jadi sudah ada pandai besi yang membuat peralatan-peralatan dari besi yang tajam-tajam dengan cara ditempa, yaitu di zaman Tubal Kain, orang-orang sudah memakai alat-alat dari tembaga dan besi. Lalu, kalau kita cocokkan tahun-tahun ini dengan sejarah umat manusia, artinya zaman batu lama, udah belajar kan dari dulu, zaman batu lama, kemudian zaman batu baru, zaman batu lalu zaman batu tembaga, zaman besi, itu semuanya berlangsung di dalam 1000 tahun. Nggak mungkin. Ya, jadi tidak mungkin kan. Jadi, maka saya rangkumkan sekali lagi. Adam di Kejadian pasal 2 ayat 7 itu manusia pertama dari segi mana? Itu adalah persoalan apakah ia manusia pertama secara biologis atau manusia pertama Alkitabiah. Di Alkitab, selain Adam pun ada orang lain yang dibuat dari debu tanah juga. Tuh, ada ya pendeta ya? Siapa dia? Ayub mengaku bahwa dirinya dibuat dari tanah liat. Coba buka. Ayub 10 ayat 9. Ingatlah bahwa engkau yang membuat aku dari tanah liat, tetapi engkau hendak menjadikan aku debu kembali. Prinsip ketika Ayub dibuat itu sama dengan prinsip ketika Adam diciptakan. Jadi nyatanya, apakah Ayub dibuat dari tanah? Ya, dia dilahirkan oleh orang tuanya tentunya. Tapi di sini dikatakan Ayub dibuat dari debu tanah. Ketika dikatakan bahwa Adam dibuat dari debu tanah, bahasa Ibraninya apar minha Adama. Artinya dari debu yang halus itu yang diambil dari tanah itu. Nah, di sini kata min, ya, min, ya, apar minha Adama. Min artinya mengambil satu bagian dari sesuatu. Itu menunjuk pada pemisahan, keluar meninggalkan sesuatu. Itu mengingatkan kita pada seorang tokoh yang Allah panggil keluar dari suatu negeri. Siapa dia?
Abraham sepertinya. Ya, bisa ingat Abraham kan seperti Abraham. Dia keluar dari Ur Kasdim yang dikenal sebagai kota penyembahan berhala. Ya, sebelum menerima nafas hidup Allah, Adam hanya merupakan sosok yang bagaikan debu tanah. Tetapi setelah menerima nafas hidup, barulah ia menjadi manusia pertama sebagai makhluk yang hidup, yaitu orang hidup. Makhluk yang hidup itu orang yang hidup. Maka ia dipanggil sebagai manusia yang pertama yang melayani dan menyembah Allah. Pada akhirnya, balik lagi, kita harus pikirkan Adam adalah manusia pertama dari segi apa? Untuk mengerti ini lebih jelas, terakhir coba kita renungkan satu ayat. Yesaya 59 ayat 16. 59 ayat 16. Ya. Ia melihat bahwa tidak seorang pun yang tampil dan ia tertegun karena tidak ada yang membela. Maka tangannya sendiri memberi dia pertolongan dan keadilannya lah yang membantu dia. Yang lebih tepatnya dikatakan dia kita tidak seorang pun yang tampilkan di sini lebih tepatnya there was no man. Nggak ada manusia. Ya, there was no man and wondered that blah blah. Jadi tidak ada manusia gitu. Aslinya begitu dikatakan. Tidak ada manusia. Tapi coba bayangkan. Yesaya adalah nabi yang beraktivitas di zaman Ahaz dan Hizkia kan. Nyatanya di tahun 739 sampai 680 sebelum Masehi telah ada banyak orang yang hidup kan di zaman itu. Ya. Nah, tapi meskipun ada orang-orang, tidak ada orang yang bisa membela atau istilahnya tidak ada orang yang bisa menjadi pengantara. Maka dikatakan selanjutnya, there was no one to intercede. Tidak ada yang bisa menjadi pengantara. Want to intercede atau pengantara. Itu akar katanya mencapai, artinya mencapai. Jadi maksudnya, tidak ada orang yang mencapai tingkatan yang Allah inginkan. Akhirnya tangannya sendiri, coba baca lagi. Ia melihat bahwa tidak seorang pun yang tampil dan ia tertegun karena tidak ada yang membela. Maka tangannya sendiri memberi dia pertolongan dan keadilannya lah yang membantu dia. Betul. Akhirnya tangannya sendiri, tangan Allah sendiri memberi dia pertolongan. Allah menolong dirinya sendiri maksudnya. Maksudnya tangan Allah tampak dengan sendirinya di bumi ini. Ini menuju pada siapa? Menggambarkan siapa? Menubuatkan siapa? Yesus Kristus. Yesus Kristus yang adalah satu-satunya juru selamat bagi kita. Demikian juga saya harap agar kita semua hari ini bisa menanggung tugas sebagai pengantara antara Tuhan Allah dengan orang-orang seperti Yesus di lingkungan kehidupan kita masing-masing, saudara. Nah, jadi kita kembali ke pertanyaan awal. Apakah Adam manusia pertama atau bukan? Ya pasti, yang pasti ya dipanggil sebagai manusia yang pertama yang melayani dan menyembah Allah. Ya, pembahasannya sudah cukup padat dan lengkap sekali ya. Beberapa faktor yang disampaikan barusan membuat kita bisa merenungkan lagi apa tujuannya Alkitab diberikan kepada umat manusia. Karena banyak orang salah paham dan memandang Alkitab sebagai buku ilmu pengetahuan semata. Ya, saya setuju karena Alkitab diberikan untuk manusia itu supaya ada harapan keselamatan bagi umat manusia. Jadi mengenai Adam pun kita perlu memahaminya dari sudut pandang sejarah penebusan. Maka yang jelas Adam adalah manusia pertama yang melayani dan menyembah Tuhan Allah. Ya. Dan saya pun menerima kasih karunia lewat buku sejarah penebusan karya pendeta Abraham Park, khususnya seri yang pertama silsilah di Kitab Kejadian. Dan saya menyarankan para penonton untuk membacanya juga di bab 12 mengenai perbedaan garis keturunan Set, anak Adam, dengan garis keturunan Kain. Di situ dijelaskan bahwa ada manusia yang sejati dan ada manusia yang bagaikan binatang. Baik, terima kasih Evangelis Diarta. Saudara, demikianlah pembahasan topik terfavorit nomor 5. Apakah topik terfavorit nomor 4? Nantikan Top 10 Tanya Jawab Alkitab hanya di channel GPBSI Jakarta di Selasa depan. Sampai bertemu. Tuhan memberkati dan Shalom.